Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin mengajak saudara untuk bernyanyi memuji Tuhan dan nanti merenungkan firman Tuhan. We would like to invite you all to come and sing with us, to praise God, and later on to also hear the word of the Lord. Lagu yang kami nyanyikan berjudul Tuhan Yesus Setia, disusul dengan Kasih Yesus Indah Bagiku. The first song that we will sing is Our Lord Jesus is Faithful, and the second one is The Love of Jesus is Beautiful to Me. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kasih Yesus indah dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus indah dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan
Kasih Yesus indah dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih. Lewat lagu-lagu ini Engkau mengingatkan kami, Engkau beserta dengan kami, dan kasih-Mu selalu melingkupi kami. Heavenly Father, thank you that through these songs you have reminded us that you are always with us, and that your love will always cover us. Bapa dalam surga, sekarang kami hendak merenungkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan-Mu. Heavenly Father, now we are ready to listen to you, so we pray. Please speak to us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 9. I'm going to read the word of the Lord taken from Genesis chapter 47 verse 9. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Genesis 47 verse 9. And Jacob said to Pharaoh, the years of my pilgrimage are 130. My years have been few and difficult, and they do not equal the years of the pilgrimage of my fathers. Saya akan bacakan sekarang dalam bahasa Indonesia. Kitab Kejadian 47 ayat 9. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Saudara-saudara, kita tahu latar belakang dari cerita Yakub. I'm sure you all familiar with the story of Jacob. Ini adalah kisah perjumpaannya kembali dengan putranya Yusuf. We know that the part of the scripture that we have just read actually is a part of the encounter or the reunion between Jacob and his son Joseph. Kita tahu bahwa Yusuf itu diculik, dijual oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya menjadi budak di Mesir,
sampai akhirnya dinobatkan menjadi tangan kanan Firaun. We know the story of Joseph, that he was kidnapped by his own siblings and then sold as a slave to Egypt, and in the end he became the right-hand man of Pharaoh, the king of Egypt. Nah, saudara, kita tahu juga bahwa perjumpaan itu diawali oleh masa mula-mula kemakmuran, kemudian masa kelaparan. We also know that meeting between Jacob and Pharaoh and Joseph was preceded by 7 years of prosperity and then followed by 7 years of famine. Nah, saudara, perkataan yang diucapkan oleh Yakub pertama bertemu dengan Raja Firaun adalah menarik, saudara, sekaligus juga sedih. The words that Jacob said to Pharaoh are interesting at the same time sad. Saudara, dia itu berkata bahwa umurnya 130 tahun. Yeah, first he said to Pharaoh that he was 130 years. Dan yang menyusul setelah itu adalah dia mengatakan bahwa hidupnya itu sulit, tidak menyenangkan. But what he said next is really sad. He said that his life has been difficult, has been full of hardship. Saudara, kenapakah Yakub berkata demikian? Why did Jacob say so? Saudara, kita tahu bahwa di usia muda dia harus lari dari rumahnya karena kakaknya Esau mengancam untuk membunuhnya. We know that at a young age Jacob had to leave home to save his life from his brother Esau who threatened to kill him. Kita tahu ya gara-gara ibunya menyuruh dia untuk menyaru menjadi Esau untuk mendapatkan berkat warisan dari orang tuanya. Nah, itu menimbulkan kemarahan kakaknya Esau. We know that his mother asked him to disguise himself as Esau, so he would be able to receive the firstborn blessing from his father, Isaac. Nah, saudara, jadi di usia muda, gara-gara mengikuti permintaan ibunya, dia akhirnya harus lari, meninggalkan rumah. So in such a young age, he had to leave home because he did what his mother had asked him to do. Nah, saudara, dia akhirnya pergi tinggal di rumah pamannya, kakak dari ibunya, Laban. Dan di sana dia melayani Laban, menikah dengan anak-anak Laban. He fled home and he went to live with his uncle Laban, the brother of his mom. And over there he married Laban's daughters. Dan kita tahu juga bahwa Yakub itu ya ditipu oleh Laban berkali-kali. We also know that Jacob was deceived by Laban repeatedly. Penipuan pertama adalah dia nggak pernah mau menikah dengan anak tertuanya Laban, Lea, tapi ditipu, dipedaya. Akhirnya dia harus menikahi Lea, anak pertamanya Laban, sebelum bisa menikah anak keduanya Laban, yaitu Rahel. Because Laban was very crafty, he deceived Jacob into marrying Leah, his daughter, firstborn, before Jacob could marry Rachel, the one that he intended to marry to begin with. Kemudian dia juga harus ditipu, saudara, dalam hal pekerjaannya. Ya, Jacob was also taken advantage of and deceived by Laban, doing work for Laban. Nah, dia tinggal bersama Laban 20 tahun, and he lived with Laban 20 years. So 20 years full of strife and unhappiness. 20 tahun tinggal dengan Laban penuh dengan ketegangan,
dan juga ya ketidakbahagiaan. Nah, saudara, akhirnya dia kembali ke Israel, ke tanah Kanaan, dan dia juga nggak pernah berhenti ditimpa oleh masalah. He returned to the land of Canaan, and his brother Esau forgave him, but he never stopped encountering problems. Jadi hidupnya penuh dengan masalah. Ya, putrinya diperkosa oleh anak Raja Shechem. His daughter Dana was raped by a prince of Shechem. Dan karena itu anak-anaknya yang laki marah, kemudian membunuh satu suku Shechem. His sons were angry, and to retaliate, they killed all the male at Shechem. Jadi akhirnya Yakub harus melarikan diri lagi, pindah lagi, and as a result of it, Jacob had to bring his family again, move again to another place. Nah, puncak dari kesengsaraannya atau kesusahannya adalah sewaktu anak-anaknya yang laki menculik anaknya yang kecil, Yusuf, dan menjualnya sebagai budak. And to top it all, the peak of his suffering was when the brothers kidnapped Joseph and sold him. Saudara, berapa lamakah Yakub itu tidak berjumpa dengan putranya Yusuf? How many years did he actually not see his son Joseph? Sekitar 22 tahun, about 22 years. Dan selama itu pula dia beranggapan karena ditipu oleh anak-anaknya bahwa Joseph itu sudah meninggal dunia, diterkam oleh binatang buas. Yeah, all these 22 years he thought his son Joseph had died, killed by an animal or a beast. Nah, itu sebab saudara waktu dia berjumpa kembali Yusuf, dia senang sekali. Tapi waktu ditanya oleh Raja Firaun, dia menjawabnya seperti itu, bahwa hidupnya itu penuh dengan kesusahan. Ya, no wonder when he was asked by Pharaoh the king, he said what he said. He was 130 years, but his life was full of hardship. He did not have a happy life. Saudara, kita ini mungkin bisa mengingat hidup kita, bahwa mungkin sebagian kita akan berkata seperti Daud, hidup kita lebih banyak tidak bahagianya daripada bahagianya. Maybe some of us would also say what Jacob said, that when we look back, I think our lives are more full of hardship than happiness. Sepertinya hidup kita itu nggak pernah berhenti dirundung masalah. It's like our lives have never been freed from problems, one after another. Nah, saudara, mungkin kita nggak seperti itu, tapi mungkin kita bisa mengingat orang yang kita kenal yang seperti itu. Maybe we're not like that, but we can remember or we know some people whose lives are like Jacob. Mereka lebih banyak mengalami kesusahan dibanding kesenangan. They have actually experienced more hardship than happiness. Nah, saudara, kadang kita bertanya ya, mengapa? We cannot help but ask why. Why, Lord? Dalam tugas saya sebagai hamba Tuhan, saya pun beberapa kali berjumpa dengan orang yang nggak bisa enggak membuat hati saya sedih. In my ministry, I've met with some people that when I think about them, I am sad. Karena saya memang melihat dan mengakui hidup mereka sepertinya itu lebih banyak kesusahan dan kesedihan dibandingkan kebahagiaan.
Yeah, I'm sad because when I think about their lives, I must admit that their lives are far more full of hardship than happiness. Saudara, kenapa kok ada orang-orang yang harus mengalami hidup seperti itu ya? We cannot help but ask God, why? Why do you let them suffer? Why do they have more hardship, more unhappiness than happiness? Sudah tentu, saudara, jawaban hanya ada di tangan Tuhan. Kita nggak bisa memastikannya. Of course, the answer belongs to God. We don't have the answer to it. Kita nggak mungkin mengerti sepenuhnya mengapa kok ada orang-orang yang harus ya dirundung oleh kesusahan terus-menerus. We don't have the answer to the question of why some people cannot stop having problems, cannot stop having hardships. Tapi saudara, kita bisa belajar tentang kesusahan atau penderitaan ya dari lensa firman Tuhan. But we can learn something about hardship or suffering from the word of the Lord. Saudara, dari firman Tuhan kita bisa menyimpulkan setidak-tidaknya ada 3 jenis penderitaan, saudara. From the Bible, we can at least conclude that there are 3 kinds of suffering. Yang pertama adalah kita dapat menderita demi Kristus. The first is that we can suffer for Christ. Ini yang disebut memikul salib. And this is what's meant by carrying the cross, picking up the cross. We suffer for Christ. Kedua, saudara, kita menderita di dalam Kristus. Jadi yang pertama, kita menderita untuk Kristus. Yang kedua, kita menderita di dalam Kristus. The first one is we can suffer for Christ. The second one is we can suffer in Christ. Artinya Tuhan membiarkan atau mengizinkan penderitaan dalam hidup kita demi kepentingan kita. Ini yang disebut duri di Alkitab. So, God allows suffering to come to us for our sake, for our good. This is what's called thorn in the flesh. Ini perkataan Rasul Paulus ya di 2 Korintus. And this is taken from the writing of Paul in 2 Corinthians. Ketiga, saudara. Jadi yang pertama, kita menderita untuk Kristus. Yang kedua, kita menderita di dalam Kristus. Yang ketiga, kita menderita dengan Kristus. And the third one is we can suffer with Christ. Ini adalah problem yang kita alami akibat kita ini hidup dalam dunia yang tidak sempurna dan berdosa ini. So these are sufferings that come from problems that we experience as a result of living in this sinful and imperfect life. Ada banyak sekali persoalan yang bisa kita alami dalam hidup. Bukan untuk Kristus, bukan salib, bukan di dalam Kristus, bukan untuk kepentingan kita, tapi dengan Kristus. Artinya kita akan mengatasi, menghadapi kesusahan hidup bersama Kristus. Ya, so it's not for Christ because it is not the cross. It is not in Christ because it is not for our own good, for our own purpose, but it is with Christ. We face life's problems with Christ. Saudara, saya yakin bagian yang ketiga inilah yang
menempati porsi terbesar dari persoalan hidup kita. I believe this third kind is what occupies the most of all our problems. Saudara, ada orang yang mengalami problem rumah tangga, ya, yang nggak ada habis-habisnya. Some of us have to face problems in their families. Ada yang menghadapi problem dengan suami, dengan istri, ada yang menghadapi problem dengan anak. Some have to face problems, with their husbands, wives, and sometimes children. Atau ada yang terus dirundung sakit penyakit. And there are those who suffer from sickness. They never get better. They're always sick. Saudara, ini bagian hidup di dalam dunia yang berdosa dan tidak sempurna. These are problems that stem from our living in this world. Imperfect and sinful world. Tapi penghiburannya adalah itu, saudara. Kita akan menghadapinya dengan Kristus. But take comfort in this, that we are going to face all these hardships with God, with Christ. Kita tidak akan lepas dari Kristus dalam hidup ini dan terutama dalam menghadapi masalah. You see, we will never be apart or separated from Christ when it comes to suffering. Because karena bisa untuk Kristus, bisa di dalam Kristus, bisa dengan Kristus. You see, we are never apart, we are never separated from Christ. Because problems can be for Christ, can be in Christ, and can be with Christ. Jadi, jangan sampai kita ini merasa ditinggalkan Tuhan sewaktu problem menjumpai kita. So do not ever think or feel that we are left alone when we are facing problems. Never. Never. Either it is for Christ, either it is in Christ, or it is with Christ. Always. Always. Amin. Amin. Santi mau tambahkan, silakan. Saya menyetujui semua dan mengaminkan semua, karena bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar dan juga bisa melewati perkara yang susah dan juga bisa melewati segala sakit penyakit dan kesusahan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu adalah suatu kekuatan untuk kita semua. Amin. Amin. Sekarang kami akan menyanyikan lagu yang terakhir, lagu yang berjudul What a Day That Will Be. We will be singing our last song, What a Day That Will Be. Ada suatu hari tak ada air mata, tak ada awan gelap, tak ada kesusahan. Bersama Dia di sorga, di tepi pantai emas. Saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia, bukan tatap wajahnya dan rahmatnya menebusku. Dia memegang tanganku,
ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Ada suatu tempat tiada ketakutan, tiada keluh sakit, tak ada perpisahan. Tuhanku disalibkan dan ku mau bersamanya saat hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia, ku kan tatap wajahnya dan rahmatnya menebusku, yang memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, wonderful day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be.
akhiri dengan doa. Santi will close with the closing prayer. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur mendengar firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di masa apapun juga Tuhan, apalagi di masa kesusahan. Alkitab mengatakan Engkau dekat dengan orang yang hatinya terpecah belah, hatinya yang broken up. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal anak-anak-Mu, dan Engkau adalah gembala kami. Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami. Tuhan, kami juga mau bersyukur bahwa Engkau hidup di dalam hati kami, dan di mana hati kami adalah hati yang paling dekat dengan perasaan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu, untuk semua yang Engkau akan lakukan bila kami percaya dan bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau sudah lakukan dan akan lakukan untuk kami. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati kita semua. We'll see you all again, and may God bless us all. Amin. Amin.